Oke guys, selamat datang di Insomnia Review. Jadi di video kali ini saya mau mengajak kalian semua untuk bahas kasus yang benar-benar menggemparkan warga Bandung yang terjadi baru-baru ini. Soal hilangnya seorang ibu muda yang sedang mengandung dan ditemukan sudah terkubur di belakang rumah suami sirinya setelah menghilang selama 7 bulan. Seperti apa kisah dan kronologinya? Langsung aja kita bahas kasusnya. Irma Novitasari yang lahir di Bandung pada tahun 2000. Di mana awalnya Irma ini tinggal dengan kedua orang tua dan juga dengan kakak dan abangnya. Dan diketahui Irma ini adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Tapi sejak saat ia kecil, orang tuanya udah cerai dan akhirnya Irma pun yang ikut dengan ibunya dan kedua kakaknya ikut bersama ayahnya. Walaupun terpisah dari mereka, Irma ini tuh masih sering berkomunikasi lewat telepon dengan kedua kakaknya. Karena Irma ini adalah sosok adik yang paling disayang oleh kedua kakaknya, apalagi dia anak bungsu. Walaupun terpisah dari mereka, Irma ini tuh masih sering berkomunikasi lewat telepon dengan kedua kakaknya. Karena Irma ini adalah sosok adik yang paling disayang banget sama kedua kakaknya, apalagi dia adik bungsu. Setelah tinggal dengan ibunya, lalu akhirnya ibunya pun memutuskan untuk kerja di luar negeri, tepatnya di Arab Saudi, yang sebagai TKW. Lalu Irma pun akhirnya dirawat dengan bibinya yang tinggal di Desa Sukarame, Kecamatan Pacet yang ada di Kabupaten Bandung. Selama tinggal di sana, Irma pun emang dirawat dengan penuh kasih sayang oleh bibi dan juga pamannya. Sampai mereka juga menganggap kalau Irma ini adalah anak mereka sendiri. Tapi di usianya yang 12 tahun, Irma pun akhirnya balik tinggal dengan bapaknya dan juga kedua kakaknya yang tinggal di Cimahi. Yang mana selama tinggal di sana, Irma pun tetap jadi sosok adik yang paling disayang oleh kedua kakaknya. Tapi gak lama kemudian, Irma pun harus terpisah lagi dengan kakak perempuannya. Karena saat itu, kakaknya menikah dan dibawa suaminya untuk tinggal di Arab Saudi. Tapi walaupun mereka terpisah dengan jarak yang cukup jauh, Irma dengan kakaknya itu pun tetap dekat karena mereka sering berkomunikasi melalui chat dan telepon. Lalu di saat Irma sudah dewasa, Irma pun sempat nikah dengan suaminya. Yang mana dari pernikahan ini, mereka pun akhirnya dikaruniai satu orang anak. Tetapi sayangnya, pernikahannya pun nggak bertahan lama karena akhirnya dia dan suaminya pun sempat pisah ranjang. Akhirnya Irma pun balik lagi tinggal bersama bapak dan abangnya. Diketahui saat itu Irma dengan suaminya berencana cerai tapi belum mengurus perceraiannya secara resmi di pengadilan. Tapi saat itu mereka sudah hidup dengan kehidupannya masing-masing. Lalu selama ini juga, demi menafkahi anaknya yang saat itu masih kecil, ia pun sampai bela-belain jadi penyanyi dangdut. Di masa inilah Irma pun akhirnya kenal dan dekat dengan seorang pria yang bernama Asep Saifuddin. Yang mana saat itu Asep tinggal dengan keluarganya di Kampung Cibural, Desa Pengauban yang ada di dekat Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Tetapi untuk latar belakang dan apa pekerjaan si Asep ini, tidak ada info sedetailnya. Lalu setelah Asep dan Irma ini saling kenal dan sama-sama suka, lalu mereka pun mulai pacaran. Yang mana selama pacaran Asep ini seolah-olah mengisi kekosongannya karena sikapnya yang baik dan juga perhatian dengan Irma. Karena sudah merasa nyaman, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah di tahun 2023 lalu. Setelah menikah, mereka pun tinggal di rumah Asep. Tapi setelah mereka nikah dan tinggal bareng, disinilah sikap Asep mulai kelihatan. Yang ternyata Asep ini tuh orangnya temperamen dan cukup keras kepala karena setiap kali mereka bertengkar, si Asep ini tidak segan-segan untuk main tangan. Ini yang membuat Irma jadi ketakutan tinggal di rumahnya. Sampai Irma pun udah berapa kali kabur dari rumah si Asep untuk tinggal bersama orang tuanya. Tetapi setiap kali Irma ini kabur, Asep ini selalu membujuk dan meminta maaf supaya Irma balik ke rumahnya lagi. Irma yang sering luluh dengan bujukannya, yang akhirnya ia pun balik lagi tinggal di rumah Asep. Lalu di bulan Agustus tahun 2003 yang lalu, Irma pun mulai mengandung. Tetapi Irma tidak menceritakan ke keluarganya tentang kehamilannya. Tapi dia cuma cerita ke beberapa teman dekatnya saja. Karena saat itu, mereka ini sebenarnya udah berapa kali pisah. Dan sebenarnya keluarga Irma ini kurang setuju kalau Irma menjalin hubungan lagi dengan si Asep, apalagi tinggal di rumah Asep. Karena mereka juga tahu soal kayak gimana sikap si Asep ini kepada Irma. Tapi karena si Irma ini luluh lagi dengan Asep, jadinya keluarga pun nggak bisa terlalu maksa. Lalu berapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Desember tahun 2023, Irma dan Asep ini pun lagi-lagi bertengkar yang cukup hebat. Karena saat itu, Asep ini ngakunya dapat kabar dari orang lain yang menyatakan kalau Irma ini sedang dekat dengan lelaki lain. Tetapi tanpa peduli itu kabar benar apa enggak, dia langsung marah dengan kasar dan menuduh Irma ini selingkuh. Lalu saat itu Irma yang udah capek dan juga ketakutan langsung kabur lagi, yang mana kali ini kaburnya itu ke rumah teman dekatnya yang ada di Pangandaran. Selama pelariannya, Irma juga sempat chattingan dengan kakaknya yang ada di Arab Saudi. Tapi dengan kakaknya,
Irma menceritakan kalau ia sedang menginap di rumah temannya yang ada di Pangandaran karena mau merayakan ulang tahun di sana. Dan Irma juga sempat cerita ke kakaknya kalau ia berencana merantau ke Kalimantan. Karena kebetulan di sana emang ada keluarga dan kerabat mereka. Dan niatnya itu hanya sekedar menenangkan diri karena saking stres mikirin masalahnya dengan Asep. Sedangkan Asep yang tahu kalau Irma ternyata kabur bukan ke rumah keluarganya yang biasanya, tapi justru kabur ke rumah temannya. Itu yang membuat dia makin yakin seolah-olah Irma ini kabur karena faktor ada lelaki lain. Yang padahal Irma sama sekali tidak dekat dengan lelaki manapun. Tapi karena api cemburunya yang sudah membara, disinilah Asep pun benar-benar marah sampai akhirnya dia pun berniat akan menghabisi Irma. Sampai ia pun langsung nyari teman yang bisa ngebantu dia untuk menghabisi si Irma ini. Yang awalnya Asep ini menemui satu teman yang namanya masih disamarkan. Yang kebetulan temannya ini juga kenal baik dengan Irma. Jadi Asep pun mengajak satu teman ini untuk menghabisi Irma. Mendengar hal itu, temannya pun kaget dengan ajakannya. Karena temannya ini merasa kenal baik dengan Irma dan gak ada masalah apapun dengan Irma. Lalu akhirnya dia langsung menolak ajakan dari Asep. Karena ditolak, lalu Asep pun langsung nyari teman-temannya yang lain. Barangkali ada yang bisa yang membantu dia. Tetapi di sisi lain, temannya yang tadi yang mengetahui kondisi mereka, terutama Irma yang sudah kabur dari rumah Asep, langsung berinisiatif untuk menghubungi Irma melalui WhatsApp menggunakan nomor yang baru. Di mana di saat itu dia ngasih pesan atau peringatan ke Irma kalau si Asep mengajak pulang ke rumah, jangan mau, karena Asep berencana membunuh. Irma yang mendapat pesan itu langsung takut, tapi saat itu Irma nggak tahu siapa pengirim pesannya karena menggunakan nomor yang nggak dikenal. Sedangkan si Asep saat itu terus mencari teman yang bisa ngebantuin dia. Dan akhirnya gak lama kemudian, tepatnya di bulan Januari yang udah masuk di tahun 2024, Asep ini dapat bantuan dari 3 temannya yang bernama Abdul, Usman, dan juga Agus. Karena mereka bertiga yang bersedia membantu, Asep pun langsung ngatur rencana dan skenarionya, yang mana rencananya dia akan menghabisi Irma di rumahnya. Setelah itu rencananya Irma akan dikubur di kuburan warga yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya Asep. Setelah rencananya matang, Asep pun langsung minjam golok dan juga 2 cangkul ke tetangganya. Tetapi tetangganya pun langsung ngasih tanpa curiga apapun. Setelah semuanya sudah siap, lalu si Asep menelpon dan mulai membujuk Irma untuk pulang ke rumahnya. Sedangkan Irma yang saat itu ketakutan selalu menolak ajakan si Asep ini. Karena selalu menolak, Asep pun jadi kebawa emosi sampai ngancam kalau Irma nggak pulang, dia akan ngehabisin temannya Irma. Tetapi Irma nggak merespon ancamannya. Tapi di balik itu, Irma pun sebenarnya udah resah dan akhirnya ia pun sampai memberanikan diri untuk menghubungi kakaknya yang ada di Arab Saudi melalui chat di WA-nya. Yang mana di situ Irma meminta uang ke kakaknya untuk membiayai keberangkatannya ke Kalimantan. Karena rencananya saat itu juga dia mau berangkat ke Kalimantan karena udah ketakutan. Dan Irma juga sempat nitipin anaknya yang saat itu sudah umur 6 tahun untuk dititipkan ke kakaknya. Tapi sebelum berangkat, Irma pun sempat menelepon pamannya untuk meminta dijemput di rumah temannya yang ada di Pangandaran. Karena katanya dia mau pulang dulu ke rumah pamannya. Tapi gak lama kemudian, Asep pun menghubunginya dia lagi. Yang mana kali ini si Asep ini mengancam akan menghabisi bapaknya Irma kalau Irma tidak mau pulang ke rumahnya Asep. Mendengar ancaman itu, Irma pun langsung kebingungan dan panik karena Asep ini emang tipikal orang yang nekat banget dan bukan gak mungkin kalau si Asep ini bisa melakukan itu semua. Karena Irma ini gak mau bapaknya yang jadi korban, ya akhirnya Irma pun langsung menghubungi pamannya untuk tidak jadi dijemput. Karena katanya Asep mau jemput dia untuk balik ke rumahnya. Kemudian pamannya pun khawatir dan sempat menyuruh Irma ini untuk lebih baik pulang ke rumah pamannya. Karena pamannya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sayangnya Irma ini tetap balik ke rumah Asep. Yang mana di sanalah semuanya terjadi. Tepatnya di tanggal 14 Januari, Asep pun jemput Irma untuk balik ke rumahnya. Sampai di sana, secara diam-diam Asep dan ketiga temannya sudah siap beraksi di malam harinya, supaya situasinya lebih sepi dan rencana mereka berjalan dengan lancar. Terus di malamnya, saat Irma yang sedang di kamar Asep dan ketiga temannya pun langsung menyekap Irma yang awalnya sempat berusaha melawan. Tetapi si Irma nggak bisa berdaya. Karena ketiga temannya si Asep itu berusaha memegang tangan dan kakinya, bahkan membekap mulutnya si Irma. Disitulah Asep pun langsung menggorok lehernya menggunakan golok yang membuat Irma seketika langsung terjatuh dan gak bisa bergerak lagi. Setelah memastikan Irma yang sudah gak bernyawa lagi, mereka pun langsung ngeluarin tubuhnya Irma melalui jendela kamar. Setelah itu mereka menyeret tubuh Irma ke kuburan yang di wilayah perkebunan.
yang tidak terlalu jauh dari rumah Asep. Yang mana disitulah dengan kondisi yang gelap gulita, mereka pun langsung menggali lubang dan nguburin tubuhnya. Di sebelah kuburan warga desa, yang mana kuburannya itu dibuat seolah-olah itu adalah kuburan pada umumnya. Tapi tanpa batu nisan supaya tidak ada warga yang curiga dengan adanya kuburan itu. Setelah semuanya selesai, saat itu di tengah malam, barulah mereka pun balik ke rumah mereka masing-masing. Kemudian beberapa hari kemudian, Irma yang biasanya selalu menghubungi keluarganya, saat itu mulai nggak ada kabar. Apalagi saat itu ya pamannya pun khawatir karena mereka tahu kalau Irma ini terakhir kali balik ke rumahnya si Asep. Karena ini pamannya pun langsung menelepon Asep untuk menanyakan kabar si Irma. Tapi ngaku dari Asep ini, sebelumnya dia emang sempat jemput si Irma di Pangandaran menggunakan mobilnya. Lalu di tengah jalan, Irma tiba-tiba melarikan diri dan membawa uang dan barang milik Asep. Jadi saat itu Asep pun ngakunya nggak tahu kemana Irma pergi. Itu menurut pengakuan dari si Asep melalui telepon pamannya. Tapi karena pamannya Irma nggak tahu begitu yakin, jadinya Asep pun sampai nyuruh pamannya ini untuk melapor ke polisi aja kalau mereka nggak percaya. Karena inilah pamannya pun makin kebingungan lagi. Lalu setelah itu, pamannya menghubungi teman dekat Irma, yang mana pengakuan teman dekatnya kalau sebelumnya Irma emang sempat cerita ke dia yang katanya kalau Irma itu mau pergi merantau ke Bali. Sedangkan sebelumnya, Irma juga sempat cerita ke kakaknya yang katanya Irma itu mau pergi ke Kalimantan, tempat kerabat dan saudara mereka yang ada di sana. Jadinya saat itu tengah-tengah kecemasan mereka, semua pun jadi mikir mungkin Irma nggak pergi keluar kota. Jadi mereka pun tetap menunggu kabar dari Irma. Setelah ditunggu sampai beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan, Irma nggak ada kabar sama sekali. Bahkan nomornya pun masih juga nggak aktif. Ini yang membuat semua keluarga makin cemas dan kebingungan. Termasuk kakak kandung Irma yang saat itu berada di Arab Saudi. Setelah 2 bulan kemudian, tepatnya di bulan Maret 2024, kakaknya Irma sedang ada di Arab Saudi. Tiba-tiba menerima DM Instagram dari akun palsu alias anonim. Yang mana si anonim itu nanya ke dia, ini siapanya Irma. Kakaknya pun langsung jawab kalau dia adalah kakak kandungnya Irma. Tapi pada intinya, si anonim ini minta kontak kakaknya yang bisa dihubungi karena katanya dia mau ngomong soal nasib si Irma. Lalu kakaknya pun langsung ngasih kontaknya. Tapi setelah mereka menunggu, nggak ada kabar lagi dari si anonim itu. Tapi 4 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 4 Juni, tiba-tiba ada akun palsu lagi yang menghubungi kakaknya Irma di Facebook. Di mana saat itu akun palsu itu mengatakan kalau dia cuma orang lain yang nggak kenal dengan keluarga mereka. Tapi dia mau ngasih kabar soal Irma yang katanya sudah meninggal. Tapi nggak ada bukti. Karena nggak ada barang bukti, kakaknya Irma pun langsung nggak percaya. Tetapi orang itu terus berusaha meyakinkan kakaknya Irma supaya pihak keluarga bisa langsung ambil aksi. Karena di situ dia juga bilang bahwa pelakunya itu adalah suami terakhir Irma atau si Asep. Kakaknya yang kaget langsung menanyakan balik, kamu dapat info ini dari mana dan tahu dari siapa pelakunya? Lalu si anonim itu baru menjelasin katanya ada pihak yang terjebak merasa bersalah. Dia nyeritain ke temannya kalau dia dijebak, disuruh ngebantuin ngehilangin barang bukti. Tapi pihak keluarga yang saat itu masih belum tahu apapun, pastinya bingung dan tidak percaya soal kejadian itu, karena nggak ada bukti apapun. Lalu sebulan kemudian, tepatnya di tanggal 28 Juli tahun 2024, tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal datang langsung ke rumah keluarga Irma. Di sana orang itu mengaku yang bernama Dedi, tapi nggak mau nyebutin identitas lengkapnya. Saat itu kedatangannya mau ungkapin dan ceritain soal apa yang terjadi dengan Irma. Yang pada intinya, dia menyampaikan ke keluarga Irma kalau Irma ini udah dihabisi sama Asep beberapa bulan yang lalu dan tubuhnya dikubur di kuburan warga yang ada di wilayah perkebunan yang gak jauh dari rumah si Asep. Dan Joe juga mengatakan Asep melakukan itu semua yang dibantu dengan ketiga temannya. Tapi saat itu salah satu teman Asep yang sebagai pelakunya itu udah mengaku menyesal, bahkan sampai dihantui dengan rasa bersalah. Jadinya dia ceritain semuanya sampai cerita ini pun tersebar di wilayah mereka. Lalu mereka-mereka yang tahu soal kejadian ini merasa kasihan dengan keluarga Irma yang saat itu masih menunggu kabar dari Irma. Jadinya mereka pun berinisiatif untuk ngasih tahu dengan berbagai cara supaya keluarganya Irma ini langsung turun tangan untuk memastikan itu semua. Setelah dengar dari pengakuan itu, barulah keluarganya pun langsung percaya. Yang mana saat itu juga ya keluarganya langsung kumpul untuk membicarakan soal itu semua. Terus setelah adanya kesepakatan, akhirnya mereka pun langsung melaporkan soal ini ke pihak Polsek. Setelah dapat laporan, pihak kepolisian pun langsung mendatangi rumahnya Asep, yang mana saat itu Asep ternyata udah nggak ada di rumah dan udah melarikan diri. Setelah itu polisi pun langsung mengecek kuburan warga desa yang nggak jauh di belakang rumah Asep ini. Yang kabarnya disitulah Irma ini dikubur. Setelah dicek ternyata benar, karena ada satu kuburan yang mencurigakan, apalagi nggak ada batu nisannya kayak kuburan lain.
Lalu setelah dipastikan, kuburan ini ternyata nggak bertuan, atau warga nggak ada yang tahu kuburan ini siapa. Jadi polisi pun makin yakin lagi, dan akhirnya pihak kepolisian pun langsung menggali kuburnya. Ternyata benar, disitulah tubuh Irma pun akhirnya ditemukan. Yang anehnya, menurut informasi katanya tubuh ditemukan ini dalam keadaan yang masih utuh. Padahal Irma ini sudah menghilang dan sudah dikubur selama 7 bulan, sejak bulan Januari yang lalu. Tapi apapun itu ya, temuan ini benar-benar membuat seluruh keluarga Irma kaget dan shock, bahkan sampai benar-benar marah dengan Asep yang saat itu masih belum ketangkap. Lalu setelah itu, tubuh Irma pun langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit untuk diautopsi. Dan disinilah baru terungkap bahwa ternyata Irma ini dihabisi di saat dia sedang mengandung, yang mana usia kandungnya sudah 6 bulan. Yang artinya Asep ini sudah menghabisi 2 nyawa sekaligus. Karena inilah keluarga Irma pun benar-benar sampai marah di depan rumah Asep. Sedangkan di sisi lain, pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran. Tapi nggak butuh waktu lama setelah polisi dapat informasi soal keberadaannya. Akhirnya Asep pun berhasil ditangkap di tempat pelariannya di Bogor. Setelah itu nggak lama kemudian, ketika teman Asep pun berhasil ditangkap juga, mereka berempat pun langsung dibawa ke Polresta Bandung untuk diperiksa dan diinterogasi. Karena kebohongan nggak akan bertahan lama saat diinterogasi, akhirnya mereka pun mengakui dan menceritakan semuanya. Karena melakukan pembunuhan berencana, mereka semua ini terutama si Asep yang sebagai otak pelakunya itu terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Karena terbukti sudah melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Tapi itu pun masih terancam. Semoga mereka ini terutama si Asep ini bisa dihukum seberat-beratnya dan juga seadil-adilnya. Karena menurut saya, ini orang memang keji dan sadis. Bisa membunuh wanita yang sedang mengandung, apalagi dibunuh secara bersama-sama gitu. Oke lah, jadi inilah kasus yang terjadi dengan Irma. Dan kasus yang benar-benar harus dijadikan pembelajaran buat kita semua, terutama buat perempuan untuk bisa lebih selektif lagi dalam hal memilih pasangan hidup. Oke lah, sampai di sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di pembahasan kasus-kasus lainnya.